Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video buat teman-teman yang suka nanya ya, yang suka kepo lah. Biaya restorasi full air-king itu berapa? Saya kalau ditanya kayak gitu kadang suka bingung ya teman-teman jawabnya. Soalnya kan nggak lihat kondisi motor, nggak lihat kondisi kerusakannya apa. Yang nggak restorasi saya mah ada yang habisnya gede, ada yang cuma habis 1 juta, ada yang gede budgetnya. Kalau basic mesinnya sehat mah itu mah bisa dihitung 2 juta juga nggak nyampe kalau basic mesinnya sehat ya. Cuman kalau mesinnya basic mesinnya komponennya banyak yang kurang beres gitu, juga orangnya gatal pengen semua serba diganti, ya bisa bengkak biayanya. Sekarang saya kasih contoh nih, ini bisa dibilang ini restorasi 80% full komponen diganti. Ini punya bos Lampung ini. Oh ya, saya mau infoin ya ke teman-teman, kalau video ini disponsorin sama ini Raja Oteng, sama ini si Bos Andre 29N. Ini satu video 2 sponsor nih. Teman-teman butuh barang bekas nih, kesini. Ente mau nyari apaan? Surat BPKB, SNK, Krenkes, kesini barang bekas. Mau cari barang baru? Nih, sini si Andre. Barang baru mulai dari baut-baut kecil kayak bahkan barang-barang rare item ya. Kalau ente sultan, ente punya duit gede, pengen bangun air-king SE, pengen bangun air-king tahun tua yang full ori ya, komponennya full ori, bukan komponen yang non ori ya, full ori, full baru, bisa kesini ke si Andre. Nih, sponsorin sama 2 orang ini video ini. Ya, sekarang saya kasih hitungan dari awal dulu ya teman-teman, biar enak. Ini buat teman-teman yang punya gambaran pengen punya air-king, terus pengen nge-restore gitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya mau kasih tip juga ke teman-teman biar nggak salah ngelangkah dalam kalau pengen punya air-king gitu. Orang Lampung ini beli air-king 5 juta. Keadaan ya komplit, pajaknya mati 11 tahun. Pajak mati 11 tahun. 5 juta pajak mati 11 tahun. Mesin minta direstore. Sasis dari motor ini nggak kepake. Dia beli sasis bukan baru. Karena kalau beli sasis baru nggak mungkin, pajaknya mati 11 tahun. Dia beli sasis second katanya. Karena di temannya ada sasis yang udah lama nggak kepake, akhirnya beli sasis baru, beli sasisnya. Jadi sasis yang bawaan motor ini yang 5 juta ini udah nggak beres sasisnya. Kita anggap sasisnya berapa ya? Anggap 1 juta lah dia beli sasis. Jadi total ini 6 juta. 6 juta pajak mati 11 tahun. Ya, ini modalnya ya teman-teman. Ini modal dia untuk nge-restore. Crankcase kiri, kampas kuplingnya ini kenapa diganti, karena masih baru. Dia bilang masih baru sama platnya. Gigi primer, per aslah, sama ini kerukas. Ini kalau teman-teman lihat kerukasnya udah pada benjol-benjol ya. Tuh. Ini kenapa nggak saya ganti dulu? Karena sayang, ini tahun tua kerukasnya. Kalau saya pribadi lebih suka komponen ya di air-king tahun tua. Jadi ini masih saya tahan dulu. Nanti sekalian kita cek ya, ini balance-nya masih center nggak. Kalau kemarin sih di center di tukang bubut sih bagus dapatnya. Nanti kita cek di dalam mesin ya untuk kesenteran kerukasnya. Nih teman-teman lihat ya. Tuh, kita pinggirin dulu nih kerukasnya, takut jatuh. Tuh, air-kingnya tahun tua, garis-garis. Kalau tahun tua di sini dia garis-garis. Tushima biasanya dia. Nah, tuh kalau teman-teman bisa lihat, ini crankcase-nya Tushima, Jepang. Ini kalau yang punyanya mau ganti crankcase, nih buat teman-teman yang punya air-king tahun tua ya, garis-garis. Ente ganti crankcase nih, keluarnya nggak akan kayak gini, nggak akan garis-garis, polos. Kalau ketemu samsatnya rada ketat ya, itu rada-rada susah loh.
Soalnya saya udah pengalaman ngurusin punya temennya di Jakarta. Tadinya dia tahun tua, garis-garis. Perpanjang, ganti crankcase, terus perpanjang, ditolak karena garis-garisnya hilang. Makanya buat teman-teman yang punya rencana ereking tahun tua, mau ganti crankcase, ini digesek dulu nih yang banyak, bikin stok yang banyak. Biar nanti kedepannya kalau misalnya ketemu samsat yang agak ketat gitu ya, teman-teman bisa sodorin gesekan yang masih ada garis-garisnya. Soalnya kalau ente beli crankcase baru, garis-garisnya hilang. Nih, tuh. Polos doang. Nomornya sama, cuman garis-garisnya hilang. Ini crankcase-nya. Ini crankcase-nya untungnya ini belum bos-bosan. Ya kemarin ini longgar. Cuman untungnya belum bos-bosan besi. Nah, baut-bautnya udah dicor semua nih, Mas. Kalau Mas lihat 1, 2, kecuali yang sebelah sini nih. Saya nggak berani cor. Ini cuma di bos, makanya ini saya isi lem buat ngebosnya. Soalnya ngeri-ngeri sedap. Takutnya lagi meleng, ngelas, nempel ke sini kan nanti malah repot. Kalau kena sampai nomor mesin. Ya, ini untuk part barunya ya, teman-teman ya. Nih, part baru yang punya orang Lampung nih, part barunya. Lo lihat. Ini full ori nggak? Nggak. Ini nggak. Maksudnya barangnya ori, tapi ada yang nggak sesuai dengan katalog ereking. Saya kasih contoh nih. 35Y6. Ini bearing Eco. Ini ori ini. Tuh. Cuman kalau ente lihat katalog ereking, kodenya bukan kayak gini. Beda kodenya. Fisiknya juga, kalau yang bawaan ereking ada keterangan Eco Japan. Kalau ini punya apa? Ini punya CVT Mio. Ini bisa pakai di ereking, bisa, sama aja. Masalah nggak? Nggak ada masalah. Dia mah kerendam oli mesin, nggak terlalu bermasalah. Kalau ente pengen tetap sesuai katalog dengan ereking, mahal ini bro harganya. Juga barangnya susah. Mungkin harganya bisa 2 kali lipat dibanding dengan CVT Mio. Termasuk bearing 6303 ya. Mana ya? Nah, nih. Ini ori, cuman nggak sesuai dengan katalog Yamaha. Kalau yang bawaan ereking platnya besi, kan beda. Ini kan karet nih. Nggak masalah kok ini mah. Ntar tinggal dicongkel satu lah. Ini kerendam oli mesin, kerendam oli, jadi bukan masalah berat. Nih teman-teman lihat ya, tuh karburator, rumah kupling, blok baru, membran nih, membran erek jet. Ini manifolnya. Ini manipol 3SX Yamaha Thailand. Ini Thailand asli nggak? Asli ini, biar meskipun keterangannya Thailand. Kenapa? Karena ini 3SS ini kalau ente lihat kode, emang bukan buat erek jet. Buatnya ini kode partnya sesuainya dengan Yamaha Touch. Nggak masalah kan, kalau Yamaha Touch build up-nya dari sana, dari Thailand. Jadi manifoldnya produksinya di sana. Ini asli tuh HRS tuh. Kalian bisa lihat. Oh. Bearingnya aja dia mintanya keramik. Keramik untuk truk as ya. Piston juga minta Daytona. Nih. Sekarang kita lihat ya part bekasnya. Ya, ini ya teman-teman untuk part bekasnya. Nih dimulai dari mana nih? Nih, karbu. Tuh, lihat karbunya. Seger ya. Mulus. Ini copotan tahun muda ini. Beda, bro. Part copotan dengan spare part tuh beda, rasanya juga beda. Mungkin buat yang awam sama aja, ya terserah itu mah. Cuman kalau buat saya beda. Tuh spare part dari warna juga kelihatan, pucat. Copotan sketnya tuh putih ya, silver, kuning. Nih karbunya seger, ini karbu mantep lah, si Oteng ngasih karbunya. Rasio nih, ini sebenarnya rasio awalnya masalahnya ya nggak berat-berat amat sih, cuman orangnya mungkin nggak mau repot gitu, minta langsung ganti. Nih rasio bawahnya begini. Ini bisa sih, ini padahal dipotong, dilas lagi, terus dibentuk lagi kayak gini.
cuman konsumennya ini minta ganti rasio, termasuk di pengapian. Pengapian, lihat mulus ya. Oh, wih, seger kan. Oteng berani ngirim barang kurang mulus ke channel ini, gua sumpahin lo ketabrak semut. Mulus-mulus ya barangnya. Sio. Gigi salah dia ganti. Oh, ini asnya nih. As garpu sampai ke, nah, ke ini nih. Gigi RPM, dia pengen ngaktifin RPM-nya lagi, makanya beli. Ini kalau ente beli baru nih, mahal ini, biarpun plastik begini, soalnya Jepang. Jadi beli copotan. Baut, nah ini baut. Kenapa saya minta bautnya yang copotan, bukan baut yang spare part? Kalau saya minta yang baru juga, orangnya mampu ini beli. Cuman saya minta yang ini aja, yang copotan. Lebih apa ya? Karena kalau yang copotan itu kualitasnya beda bro dengan yang spare part. Gigi salah juga dia beli. Kemudian ini head ya, headnya 29N timbul tebal bro. Tuh, ini headnya udah dibubut. Ini berapa ya, mahal ini karena barangnya langka, karena barangnya susah. Gope lebih lah ini untuk 29N ya. Yang 29N yang timbul gope lebih. Tapi kalau yang 29N non timbul atau 3K mah di bawah 500 ya kayaknya. Nah, nih pompa oli. Nah, ini pompa oli buat yang baru ya, baru-baru main Air-King, pengen ganti pompa oli baru. Harganya nelen lu dah kalau ente beli baru. Nih baru nih. Ini baru. Ini di online, cek di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Rentan harganya 2 sampai 2, 1,5 2 sampai 2,5 juta barunya. Gila nggak harganya? 2 juta sampai 2,5 juta untuk pompa oli baru. Wah, mahal amat. Ya, terserah itu mah. Orang harganya segitu. Kenapa ini bisa mahal? Karena ini udah nggak produksi, bro. Barangnya langka. Yamaha udah nggak keluarin lagi. Jadi ente harus paham, harus ngerti. Kenapa sih barang Air-King harganya tinggi-tinggi, harganya mahal-mahal gitu? Karena barangnya nggak ada, peminatnya banyak. Akhirnya ya hukum ekonomi yang berlaku. Naik harganya. Istilahnya saya punya nih satu nih. Saya bisa jual, tapi belum tentu saya bisa dapat lagi. Ini saya beli berapa? Saya beli 600.000. Baru. Tapi ada syaratnya, cari sendiri. Nah, ente pengen beli pompa oli Air-King, harga listnya kan cuma 600.000. Pengen dapat harga list seharga 600.000, ente cari sendiri, muter tuh ke toko-toko. Kalau perlu ke keliling Indonesia, cari ada pompa oli Air-King nggak, satu-satu toko ente cari tuh. Kalau ada rezekinya ya bisa dapat. Tapi kalau misalnya ente capek, pusing nggak mau nyari, ya minta aja ke pemain Air-King banyak ya. Cuman gitu, harganya tinggi karena barangnya barang susah. Nih pompa olinya. Tahu dah, tanya si Oteng dah. Barang bekas berapa ini? Ya, nih yang terakhir, crankcase. Ini crankcase-nya tahun muda dikirimnya, 3HB. Mulus ya. Nih, lihat. Mau ngecek crankcase gampang. Kalau ente beli crankcase second, cek nih. Lubang oli, ada retak nggak? Air-King penyakitnya di sini. Makanya ente kalau misalnya ngencengin baut oli, jangan terlalu bersemangat, santai aja. Biar nggak retak. Sering retak nih di sini Air-King. Oh, mulus ya. Lihat crankcase-nya, mulus kan? Bagian gigi selah bersih, nggak ada bekas kena gerus-gerus, kena gigi selah. Ini belum pernah dibuka. Nih, lihat nodanya, bersih kan? Nggak ada noda. Artinya apa? Ini ada kemungkinan belum pernah dibelah crankcase-nya, atau waktu ngebelah crankcase ini, TMRC grupnya atau si Otengnya ini ngebelahnya rapi, dia pakai tracker crankcase. Soalnya kalau crankcase sering dibelah atau yang ngebelahnya jorok, pasti ada noda di sini. Contoh, nih noda, nggak masalah sih ini, nggak apa-apa.
nggak ngurangin fungsi. Cuman kalau ente mau lihat crankcase katanya ada mesin nih air-king belum pernah dibelah air-king, lihat aja bagian ininya. Cuman kalau pakai tracker ya nggak kelihatan. Ini kenapa bisa gini? Palu ini bro. Nih, kamu tuh ngebelah begini nih. Kalau nggak pakai tracker ya. Makanya kalau mau nggak punya tracker teman-teman ya, buat pemula biar nggak cacat di sini, pakai palunya palu karet atau pakai belakangnya nih, ketok-ketoknya begini. Atau kalau nggak punya tracker nih, pakainya ini nih. Ini bonggol aluminium. Tuh. Ini biasanya dipakai buat nyanter keruk as. Soalnya kalau aluminium ketemu palu dia kalah. Oh, dadas. Tapi kalau diadunya dengan ini aluminiumnya lunak. Beda dengan aluminium crankcase, dia lebih kuat ini ketika kita ketok. Nah, tuh, ininya yang kalah, bukan ininya yang kalah. Oke, sekarang kita rakit ya teman-teman. Untuk video cara rakit saya skip aja ya. Udah terlalu banyak saya ngevideoin tentang video cara rakit mesin air-king. Jadi teman-teman juga nggak bosan, juga videonya nggak terlalu panjang. Nanti habis dirakit kita cek ya keruk asnya nih. Ini kan keruk asnya tuh. Benjol-benjol gini. Ini sama dulu mungkin waktu nyenternya ya. Waktu nyenternya nih pakai ini nih. Pakai besi ketemu besi, pakai palu, jadi pada begini dah. Jadi ininya kalah. Makanya kalau teman-teman lihat senter kerukas, kalau itu tukang bubut jarang pakai palu gitu ya. Ya kalau yang udah paham mah, kalau yang udah pro tukang senter kerukas, biasanya pakai kayak begini juga, pakai aluminium. Jadi ketika ini dipukul, diketok, yang cacat ininya, bukan ininya. Oke, sekarang saya mau rakit dulu ya. Nanti sekalian kita cek nih senter kerukasnya. Ya teman-teman, ini udah saya rakit ya untuk area kerukas, crankcase sama gigi rasanya. Sekarang kita cek ya, ini kerukas yang benjol-benjol tadi, ini masih center nggak? Dari tukang bubut sih bagus senterannya. Ini dial udah dipasang. Ini sengaja coloknya ke dalam. Saya pakai dial yang bisa masuk ke dalam. Soalnya kalau kerukas nggak balance, yang dihantam duluan bearing. Makanya kalau motor ngegeter, bearingnya cepat rusak. Sama seal. Nah teman-teman juga kalau punya air-king ya, mesin motor geternya parah. Yang diserang duluan kalau nggak bearing, seal. Seal cepat jebol karena si asnya muternya nggak center. Ini dia udah dipasang ya. Ini dia sensitif nih. Nih, saya ketok nih. Gerak jarumnya. Sekarang coba kita putar ya kerukasnya. Toleransi maksimal dari pabrik 0,05. Saya zoom deh. Teman-teman perhatiin jarumnya. Nyaris 0 ya. Ini 0,01 juga enggak. 0,005. Satu mikron, 0,01 juga nggak sampai ini. Ini berarti ya 0,005 lah, 1/1000. Kalau udah gini, dijamin dah. Mesin nggak bakal geter. Insya Allah nggak akan geter karena kerukasnya putarannya center. Jadi kalau teman-teman ngerestor ke saya, mesinnya geter, coba cek kaki-kakinya, kayak baut segitiga, baut segitiga atas, baut kom steer, sama baut dudukan mesinnya. Kalau dari kerukas, insya Allah di sini pasti dicek dulu sebelum berangkat. Ya tambahan nih buat teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat juga ya kerukas, di sininya oleng nih, di ujung baut. Nah kalau ya di sininya oleng, tapi di dalam sininya center, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya yang suka oleng di sini pernah buka mur primer atau pernah buka mur magnet dengan ini terlalu bersemangat kayak pahat atau diketok, jadi di ujungnya dia goyang begini. Yang penting di sini nih, di dalam, karena
bearing kan di sini sama area magnet di sini. Kalau di sini goyang, waduh, udah nggak enak di motornya. Maksimal pabrik 0,05 buat racing ya. Kalau buat Supra 0,1. Supra panjang, toleransinya tinggi. Kalau Supra, kalau racing 2 tak mesin tegak 0,05 biasanya. Ini yang punya orang Lampung dapat 0,005. 0,1 juga nggak nyampe ini. Saya nggak bisa nyanter kerukas, terus terang. Ini kerukas yang nyanter bukan saya nggak bisa, saya bukan ahlinya. Karena buat nyanter kerukas itu butuh jam terbang, butuh apa ya, butuh pengalaman tinggi. Ini yang nyanternya tukang bubut di langganan saya. Kalau suruh nyanter kerukas mah aneh nyerah bro, karena ya nggak bisa. Kalau orang nggak bisa masa harus dipaksain supaya bilang bisa, yang ada nanti malu sendiri, malah kerjaannya nggak beres. Oke, sekarang saya mau rakit yang lain dulu ya teman-teman ya, kayak blok sama head sama yang lainnya. Oh iya, lupa saya mau ingetin ya ke teman-teman. Nih kalau teman-teman kawin crankcase, ini kan crankcase-nya nggak sama ya. Apalagi ini tahun tua. Ini tahun tua, Tushima. Ini tahun muda, 3HB. Pastiin si blok masuknya enteng. Nah, cek di sini nih. Kalau di sininya tumpang tindih, nah rada susah itu masuknya. Coba kita tes ya. Ini pakai blok. Ini punya siapa ini blok? Oh, punya Hamzah ini. Ini blok ori spare part. Nah, kalau begini, oh, masuknya enteng gini, tidur nyenyak yang punyanya, pules. Karena kalau sampai seret, masukinnya susah seret. Nanti kalau mesin panas, rawan ngejim, bisa gampang ngejim. Apalagi kalau ini kan kawinan kan, ini bukan tua sama tua atau bukan muda sama muda, tapi ini tua sama muda. Kalau lihat crankcase kawinan gampang, lihat belakangnya. Tuh, kalau teman-teman lihat, ini yang muda nih, ini ada angka nih. Tuh, ada nomor kan? Semua crankcase ada, kanan sama kiri. Kalau belum dioplos sama nomornya. Cuman berhubung ini dioplos, ya beda kodenya, kanan sama kirinya. Oke, sekarang saya mau rakit yang lain ya. Ini saya bikinin 2 episode aja ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan.